Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara kita di Indonesia Timur telah memasuki tahun baru 2021. Ini nikmatnya Indonesia, 3 kali tahun baru. Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Alhamdulillah saudara kita yang ada di Indonesia Timur telah memasuki tahun 2021. Kita bersyukur, lalu kita berdoa, semoga tahun yang akan datang semakin lebih baik. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini hampir Jumat-Jumat kita dengarkan, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, dasat agamamu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Mestinya ayat ini menjadi nasihat buat kita semua, bahwa keislaman kita tahun ini haruslah lebih meningkat lagi dari tahun yang akan datang. Biasanya banyak orang tersiksa hidupnya karena dia hidup tidak pada zaman dia hidup pada saatnya. Tapi apa? Dia hidup membayangkan bagaimana susahnya tahun depan. Ya kan? Bagaimana saya tahun depan? Bagaimana saya tahun depan? Optimislah. Optimis itu bahasanya orang pendidikan. Tapi kalau kita bahasa orang beragama, sangka baik. Orang kalau terlalu sangka buruk kepada Allah, maka hidupnya seperti apa sangka buruknya. Ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka tahun 2021 susah hidupnya, maka susahnya hidupnya. Itu jeleknya sangka buruk. Saya kasih contoh ini. Sangka buruk. Ada orang suami istri 5 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergilah periksa ke dokter. Begitu diperiksa sama dokter kandungan, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia teleponlah suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi jangan cerita-cerita ya, nanti malu kita. Oke, rahasia berdua. Selang beberapa saat datanglah petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu ini? Mulailah dia sangka buruk kepada suaminya. Ini pasti si gendut lagi ini. Karena suaminya gendut. Ini pasti si gendut lagi ini yang cerita. Datanglah suaminya capek. Di jalan macet, ada demo. Sampai di rumah baku. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Memang kau pembohong. Apalagi ini orang baru tiba capek. Pembohong. Memang kau pembohong. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti dari kau toh. Cuma kita berdua, bukan saya. Kamu pasti. Akhirnya suaminya marah. Dia pergilah ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Ada catatannya Pak. Untuk apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, istriku pakai apa di rumah? Terpaksa pakai lilin. Inilah jeleknya sangka buruk. 2021 sangka baiklah atas nikmat Allah. Saya banyak dosa Ustaz. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Besar dosaku Ustaz. Ampunan Allah jauh lebih besar. Yang jadi masalah adalah mau ndak kita tinggalkan dosa itu di tahun 2021. Banyak masalah saya Ustaz. Ampunan dan pertolongan Allah jauh lebih banyak. Adakah manusia tidak ada masalahnya? Tunjukkan saya di sini yang tidak ada masalahnya. Ini mana muka-muka penuh masalah semua ini. Itu Ustadz
saya, Syekh Ali Jaber, guru kita Ustadz Abdul Somad, apa tidak ada masalahnya? Saya tidak tahu. Tapi saya penuh masalah. Jangankan saya, Pak, saya ini hanya debu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa beliau tidak punya masalah? Beliau belum lahir sudah yatim. Lahir baru beberapa hari diambil ibu susunya, sudah pisah dengan ibunya. Usia 4 tahun kemudian kembali ke ibunya, Siti Aminah. Baru beberapa tahun pergi ziarah kubur, wafat lagi ibunya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Ada di sini 6 tahun sudah yatim piatu? Coba. Usia 11 tahun sudah mulai perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. 25 tahun menikah. Nikah lagi setelah menikah, makin banyak masalah. Sudah menikah, selesai masalah, makin banyak masalah. Angkat jadi nabi, sudah diangkat jadi nabi, selesai masalahnya, muncul masalah baru. Apa? Difitnah, dihina, diteror. Bukan cuma dibully. Saya dibully di Instagram. Berapa itu kalau bully? Rasulullah bukan dibully, diperangi, diusir dari kampung halamannya. Siapa yang ngusir? Bukan orang lain, pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu masalah. Tapi beliau tidak pernah putus asa. Beliau tidak pernah sangka buruk. Tidak pernah beliau katakan, deh, banyaknya cobaan jadi nabi, berhenti deh saya jadi nabi. Enggak, beliau tetap yakin. Maka tahun 2021 optimis. Allah memberikan sesuai dengan sangkaan kita. Dan subhanallah, nikmatnya menjadi umat Islam. Kata Nabi, semua perkara umatku baik. Dia sakit, kena COVID. Apa COVID yang membuat orang mati? Ini COVID kan bagus sekali namanya, keren, COVID-19. Tapi seram. Sakit, dia bersabar, sakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Dia sehat, dia bersyukur, syukurnya menambah pahala buat mereka. 2021 jalani dengan apa? Sebaik-baiknya adalah menjadi manfaat. Itulah sebabnya orang baik itu bukan yang hitam saja jidatnya. Orang yang baik itu bukan sekedar yang tahajudnya tiap malam. Tapi orang yang baik, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya. Makanya 2021 perbaiki hubungan kepada Allah, sempurnakan hubungan kepada sesama manusia. Masih panjang cerita tapi Mas Agung sudah berdiri, artinya tandanya Ustadz selesai urusanmu. Insya Allah kita lanjutkan di 2021. Insya Allah ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah selepas pesan-pesan berikut ini nanti akan hadir di hadapan kita guru yang kita cintai yang juga akan menyampaikan nasihatnya, Syekh Ali Jaber. Tentunya masih bersama kami Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan Pepsodent Siwak. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia menyambut tahun 2021 dengan Indonesia Bertasbih. Selanjutnya kita akan dengarkan nasihat yang akan disampaikan guru kita, Syekh Ali Jaber. Tafadhol Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertama-tama saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 khususnya untuk Indonesia Tengah. Mudah-mudahan dengan kita memasuki terganti segala sesuatu yang buruk menjadi baik, dan segala kesedihan yang kita hadapi di masa tahun lalu mudah-mudahan terganti dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dan di antaranya terangkat bala dan wabah corona ini dari negeri kita Indonesia tercinta. Mari kita sama-sama mendoakan negeri kita sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang saya cintai, para habaib yang saya muliakan, para kiai,
kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para guru tercinta, guru saya Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad dan juga Dr. As'ad Latif, yang alhamdulillah saya bangga di malam pergantian tahun saya bisa bersama para guru tercinta ini. Mudah-mudahan adanya kita bertiga, mudah-mudahan membawa berkah, membawa ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menjaga keutuhan, kebersatuan ukhuwah kita, kebersatuan negeri kita Indonesia, dan mudah-mudahan kita bersama-sama membawa Indonesia makmur, aman, damai, sejahtera, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pentingnya waktu dan sangat berharga, bahkan sangat mahal. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu. Dan saya mengambil pelajaran kalau Allah bersumpah dengan sesuatu apa saja, dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak boleh bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wadduhaha wadduha wal-laili idza yaghsha والفجر لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة والضحى. Banyak bersumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini menunjukkan pelajaran. Di antara bersumpahan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dalam waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi waktu, demi masa, yang menurut saya waktu ini bagi manusia sangat mahal, bahkan sangat berharga. Tapi sayang sekali banyak kita menjadikan waktu ini sia-sia. Dan waktu itu adalah al-waqtu waqtan, waqtun mustathmar wa waqtun mustahlak. Waktu yang kita gunakan sia-sia, menghabiskan tanpa manfaat, dan akan berlalu, dan kita akan bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu mustathmar, yang dikelola dengan baik, yang diberbisniskan, dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi setiap malam kita menghadapi proses kematian. Saya pernah mempelajari doa tidur dan doa bangun tidur. Yang menarik perhatian saya judul doa tidur dan doa bangun tidur, tapi isi doa itu tidak ada sama sekali kata tidur atau bangun, justru yang ada kata mati dan hidup. Berarti saya mengambil pelajaran dan kesimpulan, dan saya kumpulkan doa tidur dan doa bangun tidur. Ada beberapa doa saya kumpulkan dan saya menyesuaikan dengan ayat Al-Quran surat Az-Zumar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala surah 39 42 ayat 42. Saya harap ini menjadi PR untuk Bapak Ibu jamaah sekalian, supaya kita sadari begitu luar biasa mahal usia dan mahal waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan dan menyadarkan kita beristiwa setiap malam hakikatnya bukan tidur, tapi proses menghadapi kematian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Yang menarik di ayat ini, Allah akhiri dengan firman-Nya yatafakkarun.
Ini sungguh tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Terjadi peristiwa kematian setiap malam. Kemungkinan besar bisa mati, kemungkinan kecil masih hidup kembali. Kenapa saya berkata kemungkinan besar mati? Karena Allah Subhanahu wa taala fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Artinya dipastikan nyawa kita dicabut, tapi belum tentu dikembalikan. Makanya ketika kita bangun, buka mata, masih berada di ruang tidur kita, bisa jadi satu saat kita buka mata habis bangun tidur, malah kita berada di hadapan mungkar nakir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, menyadarkan kita melalui ayat ini. Surat Az-Zumar ayat 42, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala bisa menahan nyawa seorang yang ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang belum ditentukan oleh Allah sampai ke waktu yang ditentukan. Peristiwa ini setiap malam terjadi, tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Makanya ketika saya baca salah satu doa tidur, walaupun agak panjang, tapi betul-betul bisa mentakwilkan dan bisa mengkupas ayat itu. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadakas salihin. Dengan nama Allah saya berbaring, dengan nama Allah saya bangun. Sekiranya ya Allah nyawaku dibertahankan malam ini, rahmatilah. Kalau nyawaku dilepas, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Dalam peristiwa yang terjadi setiap malam bergantian dan proses menghadapi kematian, saya selalu beroptimis, insya Allah dengan hilangnya atau bergantian tahun lama dengan tahun baru 2020 yang saya namakan Amul Huzun, am kesedihan, yang banyak kita mendapatkan musibah, banyak bala, banyak ujian, banyak meninggal orang-orang yang bertanggungjawab di negeri kita, banyak ulama dan tokoh yang meninggal juga di tahun 2020. Mudah-mudahan 2021 kita bersama-sama membangun ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, satu-satu bersama-sama di bawah bendera merah putih, dan ukhuwah insaniyah, sesama kita manusia walaupun beda agama, kita bersama merapatkan saf kita, mencintai negeri kita, dan kita bersama-sama memakmurkan. Beda pandangan, ya. Beda pendapat, ya. Dan itu semua wajar. Tapi jangan jadikan berbeda pendapat dan berbeda pandangan dalam membangun negara kita bersama-sama terjadi permusuhan dan perpecahan. Mari kita sama-sama menjaga NKRI kita di 2021 ini. Mudah-mudahan dengan saya berharap selalu dan bermunajat kepada Allah, dengan baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan semua berubah nasib menjadi lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaum, tidak akan berubah nasib kita mulai dari diri kita sendiri, mulai mencintai negeri kita, mulai kita bersama sinergi ulama dan umara, pemerintah dengan rakyat. Ayo kita bersama-sama kita membangun negeri kita Indonesia. Tinggalkan perbedaan, tinggalkan khilafiyah, tinggalkan bermusuhan, dan kita bersama menuju kebersatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat yang memberikan gambaran kembali kepada kita betapa kita dalam hidup ini diberikan kesempatan hanya satu kali, dan kematian tidak mampu mengembalikan kita untuk memperbaiki diri. Lantas bagaimanakah sesungguhnya yang disebut dengan manusia yang berhasil memanfaatkan waktu? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Masih bersama kami Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia menyambut tahun 2021 dalam Indonesia Bertasbih. Dan sebagai nasihat yang terakhir akan disampaikan oleh guru yang kita cintai, Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah, yang diucapkan jamaah malam ini adalah karena akhirnya tahun 2021 sampai juga ke Indonesia bagian barat.
nasib kita yang terletak di belahan barat, yang sebelumnya dia singgah di belahan timur, lalu kemudian mampir di tengah, dan akhirnya sampai ke barat, maka tidak ada yang dapat kita balaskan atas nikmat Allah perputaran waktu itu kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi sa'atina hadhihi, berikanlah kami berkah di waktu yang telah Kau anugerahkan untuk kami ya Allah. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan pada kami ya Allah. Wa barik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada keluarga dan anak keturunan kami sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wa barik lana fi autanina, berikan berkah pada negeri yang kami diami sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang sudah Engkau titipkan, Engkau berikan sebagai nikmat karuniamu untuk kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa orang yang paling mulia di antara kita? Dulu standar manusia itu yang paling mulia kalau dia Quraisy, yang paling mulia kalau dia punya harta, yang paling mulia kalau dia punya kekuasaan. Tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW berubah cara pandang standar manusia. Yang paling mulia itu siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentulah Syekh Ali Jabir mendapatkan kemuliaan itu dengan hafalan Al-Qurannya, dengan kebaikan bacaannya, dengan anugerah suara yang diberikan Allah makharijul hurufnya. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa seperti beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang paling mulia di antara kita? Khairun nas, manusia yang paling baik. Anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Belum sampai 2021 ke belahan barat Indonesia, manfaat sudah kita dapatkan melalui tausiah dari guru kita Dr. Das'ad Latif ketika menyambut 2021 di belahan timur Indonesia. Beliau paling baik di antara kita karena sudah mendatangkan manfaat untuk kita semua. Lalu berkecil hatikah kita karena dua kemuliaan ini sudah diambil oleh tuan-tuan guru kita? Tidak, masih ada standar kemuliaan yang lain. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah, atqakum, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang ada dalam hati Abu Bakar Siddiq, takut yang ada dalam hati Umar bin Khattab, itulah yang membuat dia keluar di tengah malam. Dia pergi mendengarkan rintihan penduduk masyarakat kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba dia dengar ada seorang perempuan yang menyuruh anak gadisnya untuk mencampur air susu kambing dengan air. Campur dengan air. Lalu kemudian anak perempuan itu berkata, bagaimana nanti kalau didengar oleh khalifah? Khalifah sedang tidur. Dia tidak akan mendengar apa yang kau lakukan. Dia tidak melihat. Dia tidak tahu apa yang sedang kau kerjakan. Betul ibu. Tapi bagaimana dengan dia? Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur, dia yang mendengar. Umar bin Khattab mendengar rakyatnya, mendengar suaranya. Kenapa? Karena dia yang datang, dia yang turun untuk mendengarkan itu. Lalu kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Di sana dia mendengarkan ada perempuan di tengah malam masih memasak. Lalu kemudian Umar bin Khattab melihat apa yang dia masak. Ternyata yang dia masak hanyalah batu. Kenapa kamu masak batu? Karena anakku dari tadi menangis. Kalau aku diam saja dia tidak akan tertidur. Dia akan terus dengan tangisannya sampai pagi. Lalu kemudian aku masak ini supaya dia bersangka baik kepadaku. Disangkanya akan matang masakan. Maka dengan harapan itu dia akan tertidur memejamkan matanya. Maka Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal. Baitullah, tempat mengingat Allah.
Baitul Mal, tempat harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, di sana semuanya. Maka Umar bin Khattab yang mengambil gandum itu, dia pikul sendiri, dia bawa, dia berikan. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang yang paling bermanfaat di tengah masyarakatnya. Maka kita jadikan tahun 2020 mungkin kita tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Sebagian besar di antara kita berpikir tidak memberikan manfaat. Justru dia berpikir memanfaatkan tetangganya, memanfaatkan keluarganya, memanfaatkan saudaranya. Maka mari kita berpikir di 2021 ini, apa manfaat yang kita bisa berikan untuk orang lain. Sebagaimana Umar bin Khattab dulu mendatangkan manfaat untuk masyarakatnya. Umar bin Khattab mendatangkan manfaat untuk orang-orang yang nanti ketika dia mati menghadap Allah, dia akan dituntut, ditanya, mengapa rakyatmu curang? Karena engkau tidak memperhatikan mereka. Kenapa mereka tidak makan? Engkau akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kau akan ditanya, kau akan disoal, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bukan penguasa, Ustaz. Kami bukan pimpinan wilayah, daerah, negara. Kami hanya ibu rumah tangga yang biasa saja. Besok pagi, hari pertama tahun 2021, saat mengambil beras, masuk ke rice cooker, ambilkan 1 genggam, masukkan ke dalam plastik. Hari kedua, di tahun 2021, ambilkan segenggam, masukkan ke dalam plastik. Nampaknya sepele, remeh-temeh, sedikit, hanya segenggam. Tapi kalau dia menjadi 30 genggam di bulan Januari 2021, maka 1 rumah, 1 genggam, menjadi 30 genggam, menjadi 1 plastik, dibawa ke masjid, dikumpulkan setiap bulan. Tidak akan ada lagi orang miskin, anak yatim, du'afa yang terbiarkan. Berapa banyak bukit yang besar tinggi menjulang hanyalah dari kumpulan batu kerikil yang kecil. Berapa banyak lari yang cepat, itu hanyalah dari langkah-langkah tapak kaki yang kecil. Jangan pernah menyepelekan yang kecil, karena sesuatu yang besar, yang hebat, yang tangguh, yang dahsyat, yang luar biasa berawal dari sesuatu yang kecil. Jangan pernah mengecilkan sesuatu. Apa kata Nabi SAW? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau menyepelekan perbuatan walaupun dia hanya sesuatu yang remeh-temeh dalam pandanganmu. Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Engkau berhadapan dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Kami hanya menganggap perbuatan baik itu salat sunat, baca Quran, berzikir, pengajian, tausiah, tabligh akbar. Betapa orang yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dia mudahkan urusan KTP orang, dia mudahkan urusan akte kelahiran orang, dia mudahkan urusan legalisir ijazah orang. Man yassara an mu'minin, siapa yang memudahkan urusan orang lain, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari segala kesulitan pada hari kiamat. Berpikir positif, gunakan waktu untuk kebaikan. 2021 saya mesti bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara. Manfaat itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Kita semua akan menjumpai Allah. Apa yang akan kita bawa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hanya 2 yang kita bawa. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak syirik mempersekutukan Allah dengan apapun. Mudah-mudahan 2021 lebih bermanfaat daripada tahun sebelumnya.